Timnas U17 gacor, kata itu layak kita sematkan untuk anak-anak U17 yang mana mengandaskan tim tuan rumah yaitu Kuwait dengan skor tipis 1-0. Ini mengingatkan kita dengan kemenangan timnas senior juga yang mana saat itu Mark Klok dan kawan-kawan mengandaskan perlawanan tuan rumah dengan skor 2-1. Memang gini rasanya punya timnas jago baik junior dan senior ya. Sekarang level kita memang bukan lagi Asia Tenggara guys. Kelihatan banget dari pola permainan kita, kemenangan dengan tim Arab ini menandakan bahwasanya kita sudah memiliki mental juang yang luar biasa, tidak ciut lagi menghadapi tim-tim Arab. Dan terbukti bahkan kita menghadapi tim tuan rumah di Piala Asia U17 kali ini, kita berhasil mengandaskan perlawanan mereka dengan skor tipis 1-0. Yaitu melalui gol Becker yang luar biasa cantik, manis ya, bin ajaib. Nggak nyangka tadi itu bisa terjadi sebuah gol. Karena kalau misalnya kita lihat dari tayangan ulang, gol daripada si Becker itu aku mikir Becker akan melakukan umpan silang guys. Akan melakukan umpan kepada pemain yang ada dalam kotak penalti. Tetapi umpan daripada Becker ini sundulan daripada Becker ini malah masuk ke dalam gawang dan itu asli unpredictable banget, tidak terduga. Dan siapa lagi kalau bukan asisnya Goli. Nah, Goli ini aku menilai punya potensi untuk masuk ke timnas senior ke depannya guys. Dia memiliki skill di atas rata-rata di atas temannya menurut aku ya. Karena memang Goli ini seorang playmaker yang betul-betul menjadi ruh daripada timnas Indonesia U17 guys. Dia tidak hanya bagus dalam mengambil bola free kick ataupun tendangan corner ataupun dan bola-bola mati ataupun umpan-umpan, tetapi juga dia bagus mengatur ritme serangan. Ditambah lagi juga ketenangan yang ia miliki itu sebagai modal penting untuk memberikan ancaman kepada musuh-musuhnya guys. Nah, di sini kita melihat banyak pemain lokal yang bermain ya. Jarang, hanya beberapa saja pemain naturalisasi, termasuk di situ ada Becker yang mana ia mencetak gol. Nah, aku di sini cukup tertarik dengan nomor 14 yaitu Fabio ya. Fabio ini bisa kita bilang reinkarnasinya Pratama Arhan. Asli. Ketika aku melihat Fabio melakukan throw-in atau mungkin lemparan ke dalam, spontan langsung aku teringat Arhan. Ditambah lagi nomor punggung mereka itu sama-sama 14. Enggak ya, 14 Asnawi atau apa itu? Nah, yang penting pokoknya mereka itu sama tipenya, yaitu punya lempar lembing alias lempar ke dalam yang jauh sekali hampir ke gawang. Dan lemparan daripada Fabio juga sampai ke kotak penalti dan langsung memberikan ancaman kepada gawang Kuwait. Asli, ini punya potensi untuk menggantikan Arhan ke depannya jika timnas kehilangan Pratama Arhan karena cedera atau mungkin karena akumulasi kartu kuning di kemudian hari. Kalau misalnya Fabio ini masuk ke timnas senior guys. Nah, satu lagi dengan kemenangan ini otomatis langkah timnas Indonesia menuju babak selanjutnya pasti lebih mudah. Karena kalau kita lihat dari klasemen, Indonesia itu sama dengan Australia, Kuwait dan juga Northern Mariana Island. Nah, Indonesia setelah ini akan menghadapi Mariana Island, baru nanti di laga pamungkas menghadapi Australia. Dengan kemenangan Kuwait ini, maka peluang Indonesia lebih besar. Karena Kuwait mau nggak mau wajib menang atas Australia dengan Northern. Kalau nggak menang lawan Mariana dengan Australia, maka Kuwait dipastikan akan gugur guys. Sedangkan Indonesia cukup menang melawan Mariana Island, dan kalaupun memang kalah dengan Australia tidak besar-besar amat gol ya, maka bisa kemungkinan nanti Indonesia yang akan menemani Australia. Atau sebaliknya, bisa jadi Indonesia bisa mengalahkan Australia untuk membalaskan dendam kita yang pernah kalah dengan Australia guys. Aku yakin seperti itu sih. Pasti Indonesia mati-matian lawan Australia ini. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dari pemain-pemain lagi ya, aku di sini juga sangat tertarik melihat bagaimana Alberto dengan Mirja. Dua pemain ini sebagai striker atau lini serang daripada timnas Indonesia yang betul-betul ngotot mainnya guys. Sumpah ini pemain-pemain yang mana memang kalau misalnya dipoles lagi bakal menjadi bintang masa depan sih ke depannya guys. Ya, di situ ada juga Daniel, Evandra ya, Al Ghazani, Nazril, semuanya memang betul-betul bahu-membahu untuk mempertahankan kemenangan ini. Apalagi Putu Panji ya sebagai kapten yang betul-betul memberikan rasa tenang di lini pertahanan sehingga tidak ada lagi kebobolan guys. Sehingga tidak ada kebobolan.
Di sini aku juga menyoroti wasit ya, wasit daripada Arab. Kayaknya kasus daripada Indonesia melawan Bahrain kemarin dipimpin oleh wasit asal Oman yaitu Ahmed Alkaf betul-betul memberikan dampak yang positif kepada timnas kita ya. Memang kayaknya kena mental nih wasit-wasit Arab ya. Jadi mereka itu lebih hati-hati dalam mengambil keputusan walaupun tidak seperti wasit ketika Indonesia lawan Bahrain, tapi setidaknya dengan banyaknya protes, banyaknya cyberbullying dan sebagainya di sosial media kepada wasit Ahmed Alkaf dan juga AFC dan juga timnas Bahrain, itu sontak membuat wasit yang memimpin pertandingan kali ini serasa lebih fair, walaupun banyak juga ada kontroversi sedikit, tapi setidaknya tidak seperti Ahmed Alkaf. Kayaknya memang betul-betul berdampak sih dengan adanya kasus yang lawan timnas Bahrain kemarin, guys. Jadi inilah pentingnya ketika kita mendapat ketidakadilan dan kita bersuara dan kita melakukan protes-protes ya. Tapi aku tidak membenarkan juga dengan ada ancaman pembunuhan atau ancaman bullying-bullying yang verbal gitu. Aku juga nggak setuju. Tapi setidaknya dengan adanya protes-protes yang kita lakukan, apalagi protes dari PSSI ke FIFA, ke AFC, itu justru membuat wasit-wasit Arab ini lebih berhati-hati lagi, tidak mau sembarangan, tidak mau sembrono untuk melakukan kesalahan-kesalahan lagi, guys. Dan itu patut kita apresiasi. Semoga aja nanti ketika Indonesia menghadapi negara-negara Arab, baik itu timnas kelompok umur maupun senior, tidak lagi dikerjai oleh wasit dan lebih fair lagi dengan ada kejadian yang kemarin-kemarin itu, guys. Dan di sini kita juga menyoroti penampilan gemilang daripada kiper Indonesia, kiper muda, yaitu Dapa. Dapa beberapa kali kita lihat melakukan save. Yang paling aku jantungan itu adalah ketika Alberto menghalau bola, malah ke gawang, dan di situ untung sekali tendangan Alberto memang agak kuat, tapi Dapa lebih siap dan menangkap bola itu dengan baik banget. Kalau nggak itu bisa menjadi on goal ya. Dapa. Nah, bahkan juga tadi Alberto hampir saja membuat penalti untuk timnas Indonesia. Dalam artian kita, untung saja kita nggak kena hadiah penalti. Karena dia Alberto tadi sempat melakukan pelanggaran, tapi itu melakukan sergapan bola. Untung saja itu dia nggak bersih oleh wasit sehingga tidak pelanggaran. Karena kita agak trauma dengan wasit-wasit Timur Tengah. Makanya kalau bisa meminimalisir segala pelanggaran yang ada khususnya dalam kotak penalti. Dan itu tidak hanya trauma kepada kita sebagai supporter, bahkan kepada komentator yang memimpin jalannya pertandingan antara Indonesia dengan Kuwait juga merasakan rasa trauma itu, guys. Terbukti komentator seringkali berkata, ayo jangan buat pelanggaran gitu. Seakan-akan memang ya kita tahu lah bagaimana drama antara timnas Indonesia dengan Bahrain itu sangat-sangat menjijikkan ya. Tapi kayaknya timnas senior kita ini mesti belajar banyak bagaimana tentang guling-guling kepada timnas U17. Asli, timnas U17 pandai untuk mengulur-ngulur waktu. Aku suka dengan kayak gitu karena ini yang sering dilakukan orang-orang Arab ya, pemain-pemain Arab kepada timnas kita, guys. Nah, ketika sudah unggul, banyak guling-guling, memecah konsentrasi pemain lawan yang ingin segera mencetak gol sehingga kita juga bisa mempertahankan kemenangan, guys. Tapi kalau misalnya melihat daripada permainan untuk jadi juara, mungkin aku rasa perlu improvisasi lagi, perlu perkembangan lagi. Karena kalau misalnya hanya mengandalkan permainan seperti itu aja untuk menjadi juara, kayaknya terlihat sangat berat, guys. Tetapi apapun itu masih bisa terjadi. Mungkin jadi Coach Nova memberikan semacam motivasi lagi atau taktik lagi, lebih memberikan apa yang bisa kita bilangnya, suntikan-suntikan motivasi dan formasi yang bisa membuat Indonesia terlihat lebih mendominasi. Walaupun sebenarnya di pertandingan kali ini jujur Indonesia lumayan mendominasi dalam pertandingan meskipun status kita sebagai tim tamu ya. Ini mungkin juga tidak lepas daripada penampilan daripada supporter kita. Asli aku salut kali dengan supporter timnas Indonesia. Baik, bukan gini ya. Dia itu kalau misalnya rata-rata kalau di luar negeri itu negara-negara lain ya, ketika udah main kelompok umur itu biasanya jarang itu banyak supporter yang mau nonton, guys. Paling 1-2 berapa, nggak puluhan lah paling banyak. Tetapi orang Indonesia ini mau dia kelompok umur, senior, itu tetap loyalitas supporternya. Bahkan bisa kita lihat itu penuh, hampir tribun itu dipenuhi dengan orang Indonesia, bukan orang Kuwait, guys. Makanya salut kita sama supporter timnas Indonesia dimanapun berada selalu mendukung tanah airnya. Maka dari itu Indonesia ini harus memang betul-betul bisa berkancah di dunia sih menurut aku ya. Ditambah lagi kayaknya Indonesia kalau memang pengen menjadi juara ya, tapi
udah menang aja itu udah hebat sih sebenarnya. Tapi kalau memang kita pengen jadi juara kayaknya perlu untuk menambah pemain naturalisasi guys. Jujur kalau misalnya ada banyak backer mungkin permainan kita jadi lebih adem tuh dilihat ya. Bukan aku mendiskreditkan pemain lokal tidak, tetapi jujur pemain-pemain yang punya darah Indonesia dan pernah main di luar ya itu jauh lebih improve kita lihat ketimbang pemain kita yang di lokal. Tapi lagi-lagi mesti kita katakan tidak ada lagi pemain naturalisasi, tidak ada lagi pemain lokal, semua selagi membela timnas Indonesia warga Indonesia. Nah, juga aku apa ya bisa kita bilang ya salut dengan mental timnas Indonesia yang masih muda ini dapat menahan emosi. Kita tahu lah hampir 90% tadi pemain Kuwait itu kayak macam jebolan apa ya, Tarkam ya, mainnya asal-asal aja, main brutal ya, serasa main kayak lawan apa gitu, main pemain UFC apa ya yang mana ini main bola tapi kayak ngeri banget gitu mainnya mereka ya. Kayak mungkin kalau bukan karena wasitnya dari Arab atau dari Eropa, mungkin kalau misalnya wasit dari Eropa ya bukan dari Arab, udah selesai itu banyak pemain daripada Kuwait itu udah kena kartu merah gitu kan. Tapi untungnya pemain Indonesia itu nggak ada yang terpancing emosinya, lebih stabil, dan ini juga kunci daripada kemenangan kita guys, nggak terpancing emosinya. Padahal ini usia U17 yang mana masih remaja, walaupun baru-baru masuk dewasa tetapi masih bisa mengontrol emosi. Kita tahu lah usia-usia kayak gini, usia-usia membara-membaranya gitu ya kan. Tapi masih bisa mengontrol emosi. Salut sih kepada pemain U17 ya. Tapi sekali lagi aku nggak bisa menafikan mungkin karena insiden daripada Bahrain kemarin banyak wasit Arab ini jerah kayak. Oke. Komen kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kemenangan Indonesia melawan Kuwait ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.